Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Sastra Armayanti Pagala, NIM A2019-01-100, kelas E3, Prodi Teknologi Laboratorium Medik, Stikes Mandala Waluya Kendari. Di sini saya akan menjelaskan teknik dasar analisis biologi molekuler dan teknik isolasi DNA. Sebelum itu, kita harus mengetahui gambaran umum laboratorium biologi molekuler. Di dalam laboratorium biologi molekuler terdapat ruangan ekstraksi yang terdapat autoclave, ClinPet, kit ekstra DNA, centrifuge, baris tip, dan head and color block. Dan terdapat juga ruangan mixed reagent PCR. Di dalam ruangan mixed reagent PCR terdapat laminar airflow, spin down, PCR kit and master mix, dan well plate dan well strip. Dan terdapat juga tata cara alat pemasangan APD. Dan terdapat juga real time PCR, konvensional PCR, refrigeration, dan freezer. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik dasar analisis molekuler. Di dalam teknik dasar analisis molekuler ada cakupan biologi molekuler. Biologi molekuler merupakan cabang ilmu yang cakupannya overlap dengan bidang biologi, utamanya genetik dan biokimia. Aspek biologi secara khusus membahas bahan genetik dan sintesis protein. Biokimia membahas perubahan ekspresi gen yang menyebabkan perubahan reaksi biokimiawi. Fisiologi membahas ekspresi gen yang mengarah ke pembentukan antibodi. Sedangkan biologi sel membahas pengendalian sintesis protein membran sel. Metode dasar yang digunakan dalam biologi molekuler yaitu: pertama, PCR, polymerase chain reaction, yaitu metode perbanyakan DNA secara enzimatik. 2. RFLP, restriction fragment length polymorphing, yaitu proses pemotongan DNA menjadi fragmen-fragmen dengan panjang yang berbeda. 3. Gel elektroforensis, yaitu merupakan proses pemisahan molekul berdasarkan ukuran dan muatannya di atas medan listrik. 4. Enzyme linked immunosorbent assay, yaitu uji serologik untuk mendeteksi anti-aging atau antibody pada berbagai jenis penyakit infeksius, non-infeksius, kanker, hormon, dan alergen makanan. Peran biomolekuler dalam kehidupan yaitu: 1. Penemuan obat, contohnya vaksin hepatitis B untuk penyakit hepatitis B. Hormon adenokortikotropi untuk penyakit rematik. 2. Untuk diagnosa dan pengobatan penyakit genetik. Penyakit genetik yaitu kerusakan informasi genetik baik tingkat gen maupun tingkat kromosom dan diturunkan ke generasi berikutnya. 3. Forensik dengan penemuan DNA fingerprinting untuk mengetahui pelaku kriminal dan untuk melihat hubungan kekerabatan. Selanjutnya, teknik isolasi DNA. DNA adalah polimer asam nukleat yang tersusun secara sistematis dan merupakan pembawa informasi genetik yang diturunkan kepada jasad keturunannya. 2. Letak DNA. DNA pada organisme eukariotik seperti hewan dan tumbuhan terdapat di dalam inti sel dan beberapa organ lain di dalam sel seperti mitokondria dan kloroplas hanya pada tumbuhan, sedangkan DNA pada organisme prokariotik terdapat pada nukleoid yang tidak diselubungi oleh membran inti. 3. Faktor-faktor yang menyebabkan DNA rusak yaitu tekanan, suhu panas, pH tinggi, radiasi, tidak tersedianya senyawa kromatin kompleks, dan konsentrasi isoelektrolit. 4. Isolasi DNA merupakan metode untuk mendapatkan asam deoksiribonukleat dari suatu makhluk hidup. 1. Pelisisan adalah untuk mencegah dinding dan membran sel. 2. Sentrifugasi yaitu untuk memisahkan hasil lisisan dinding sel dan kloroform dari DNA dengan kecepatan tertentu, atau untuk memisahkan senyawa DNA dari pengotornya dengan kecepatan tertentu.
3. Ekstraksi untuk memisahkan senyawa DNA dari protein, lipid, dan pengocokan. 4. Purifikasi untuk memurnikan DNA dari kontaminan seperti senyawa sekunder atau fenol dan polisakarida. 5. Presipitasi yaitu untuk mengendapkan DNA. Itulah tadi penjelasan saya tentang teknik dasar analisis biologi molekuler dan teknik isolasi DNA. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.